Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Pak Taufik. Kami dari kelompok 10 KSI akan mempresentasikan lab 27.2.12 yaitu Interpret HTTP and DNS Data to Isolate Threat Actor. Oke, langsung aja. Di sini kami sudah buka Onion IM, Security Onion, dan langsung ke Kibana. Karena kita akan login dulu, username-nya analis dan password-nya CyberOps. Selanjutnya kita ke setting dulu tanggalnya, absolute, jadi 2020, unit, jamnya, dan mau 2020, 30. Ini masih loading dulu dan total number of blocknya udah berubah ke entire month of Juni 2020. Selanjutnya step 2 akan dipraktekkan oleh teman saya. Oke, ya, yang berikutnya ini ada uh, filter for HTTP traffic. Nah, jadi karena pelaku ancaman itu mengakses data yang tersimpan di sebuah web server, jadi filter HTTP ini tuh digunakan untuk memilih log terkait dengan traffic HTTP. Nah, coba kita select HTTP di scroll ke bawah, bagian HTTP. Oke, eh, jadi di sini juga ada eh, beberapa pertanyaan. Nah, eh, apa source dari IP address-nya itu adalah 209.165.200.227. Lalu eh, destination IP address-nya juga 209.165.200.235. Nah, lalu juga ada untuk destination port number-nya itu adalah 80. Nah, oke, mungkin scroll bagian HTTP log. Nah, di sini terlihat bahwa ada menampilkan untuk 10 log pertama. Nah, terus juga ada eh, pertanyaan berapa timestamp untuk yang hasil pertama. Nah, di sini ada 12 Juni tahun 2020 eh, di jam 21.20.9.445. Terus tipe eventnya adalah HTTP. Nah, lalu apa yang terdapat di dalam message field? Nah, field ini tuh berisi detail mengenai permintaan dari HTTP GET yang dikirim klien ke server. Nah, itu sebagai berikut. Lalu pertanyaan yang terakhir, what is significance of this information? Nah, jadi informasi ini tuh sangat signifikan karena menunjukkan adanya serangan di SQL injection. Penyerangan menggunakan perintah SQL ini dalam kolom username untuk mencoba melewati autentikasi dan mencuri data. Oke, mungkin lanjut ke uh, step yang ketiga, itu uh, review the result. Nah, jadi beberapa informasi pada entry log itu memiliki hyperlink ke tools yang lain. Coba klik pada alert.id. Nah, hasilnya itu akan terbuka pada tab browser baru yang berisi informasi dari CAPME. Nah, CAPME itu adalah antarmuka web yang memungkinkan melihat transkrip PCIP. Nah,
Teks biru ini menandakan permintaan HTTP yang dikirim dari sumber dan teks merah itu adalah respon dari web server tujuan. Nah, lalu pada bagian log entry itu juga perhatian di bagian yang username sampai dengan kemudian select itu bagian itu tuh menunjukkan bahwa seseorang itu kemungkinan mencoba menyerang web server menggunakan SQL injection untuk melewati autentikasi. Nah, kata kunci union dan select itu adalah perintah yang digunakan untuk melakukan query pada database SQL. Nah, jika input pada form web itu tidak dilindungi dengan baik, pelaku itu dapat menyuntikkan query SQL atau kode lain yang dapat mengakses data dari database yang terhubung ke halaman web. Oke, nextnya itu eh coba gunakan fitur CTRL-F untuk mencari kata username dalam transkrip. Nah, oke, di situ terlihat bagaimana username itu digunakan dalam tampilan web yang diperlihatkan ke user. Nah, lalu kalau scroll ke bawah di sini tuh akan menemukan eh, oke. Di sini juga ada beberapa pertanyaan. Nah, what do you see later in the transcript as regards username? Nah, jadi di bagian transkrip selanjutnya ini, data yang diekfiltrasi itu ditampilkan sebagai nama ganti pengguna. Contohnya username 44111222233 ini sehingga membuktikan bahwa serangan SQL injection tersebut itu berhasil mengambil data dari database. Nah, lalu coba berikan contoh username, password, dan signature yang berhasil diekfiltrasi. Nah, ini untuk set satu ada username 4441112222333 dengan passwordnya 745, lalu signaturenya 2012 strip 03 strip 01. Lalu set 2-nya username 7746336367776330, passwordnya 722 dan signaturenya 2015 strip 04 strip 01. Oke, sekarang coba tutup di tab ini dan kembali lagi ke Kibana. Dan untuk part selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Baik, untuk part yang kedua ini adalah analisis LX filtrasi DNS. Untuk step pertamanya itu adalah melakukan filter lalu lintas DNS. Dari bagian atas Kibana dashboard, hapus semua filter dan istilah pencarian. Kemudian klik home pada bagian navigation dan di situ periode waktu tetap menggunakan Juni 2020. Nah, selanjutnya pada area yang sama di dashboard, klik DNS di bagian klik hunting. Kemudian perhatikan metrik DNS lokal dan grafik destination port. Eh, ya, yang di sebelah kanan itu akan muncul horizontal bar chart. Kemudian untuk step 2, di sini kita meninjau entry terkait DNS. Untuk yang pertama itu kita scroll eh, layar ke bawah untuk lihat tipe query DNS teratas. Lalu kemudian kita bisa melihat address record, IPv6 address, net BIOS, dan juga pointer record. Kita juga dapat melihat kode respons DNS. Ya. Lanjut scroll lagi ke bawah, kita bisa melihat daftar klien DNS dan server DNS berdasarkan jumlah request dan respons mereka. Lalu terdapat juga metrik jumlah percobaan phishing DNS seperti farming, spoofing, dan poisoning. Selanjutnya, pada bagian daftar query DNS, terdapat query dengan subdomain yang sangat panjang mengarah ke ns.example.com. Lalu domain
example.com ini perlu diselidiki lebih lanjut. Lalu kembali ke bagian atas dan kita memasukkan example.com pada search bar untuk memfilter. Kemudian kita klik update. Lalu dapat kita lihat metrik jumlah log jadi lebih sedikit karena hanya menampilkan request menuju example.com. Selanjutnya eh, kita menemukan informasi DNS client dan DNS server. Di sini DNS kliennya adalah 209.165.200.235. Lalu 192.168.0.11 dan untuk DNS servernya ada 8844 173 361311 173 3787 dan 209.165.200.235. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ian. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan menentukan eksfiltrasi data. Jadi pertama kita di dashboard Kibana tersebut kita akan scroll sampai ke bawah sampai bagian DNS thread queries. Nah, jadi di sini ada request ke ns.example.com yang aneh. Subdomainnya sangat panjang dan isinya angka serta huruf A sampai F yang merupakan ciri khas format dari heksadesimal dan hal ini mencurigakan. Nah, maka dari itu kita perlu menganalisis data ini. Jadi, kita akan klik export raw untuk mengunduh query-query ini ke dalam CSV dan akan tersimpan di folder downloads. Nah, lalu karena file CSV ini masih kotor, karena masih ada tanda kutip dan header, maka akan harus dihapus semuanya dan hanya menyisakan string heksadesimalnya saja. Dan hasilnya akan terlihat seperti blok kode angka dan huruf saja. Nah, lalu lakukan save file tersebut dengan nama baru. Dan pada soal ada pertanyaan apakah apakah subdomain dari query DNS tersebut benar-benar subdomain? Kalau tidak, apa teksnya? Mak eh, Jawabannya adalah bukan, karena itu bukan subdomain yang sah setelah di-query heksadesimalnya dan digabungkan dan didecode menggunakan perintah XXD. Teks teks aslinya adalah perintah rahasia dan tulisannya seperti pada docs tersebut. Lalu lanjut, oh kita belum mendekode ya. Jadi sebelum itu kita akan melakukan melakukan cleaning data dulu. Oh, sudah decode menggunakan terminal. Kita buka terminal lalu masuk ke folder downloads, lalu ketik perintah XXD thread R thread P tanda kutip DNS thread queries .csv kurung tutup eh, right row lalu secret.txt. Nah, itu gunanya untuk mengubah atau reverse format heksadesimal mentah tadi menjadi teks biasa dan hasil terjemahannya disimpan ke dalam file baru bernama secret.txt. Nah, seperti yang tertulis bahwa eh, akan keluar tulisan confidential document, do not share, this document contains information about the last security branch. Dan ini membuktikan bahwa penyerangan menggunakan DNS untuk menyelipkan data rahasia keluar dari jaringan. Untuk menjawab pertanyaannya, apa implikasi dari hasil ini terhadap permintaan DNS tersebut dan apa signifikansi yang lebih besar?
Hal ini menyiratkan bahwa permintaan DNS tersebut bukan query yang sah, melainkan metode untuk eksfiltrasi data atau pencurian data. Penyerangan menyandikan data sensitif ini menjadi query DNS yang panjang dan mengirimkan ke server di luar jaringan. Signifikansi terbesar adalah bahwa protokol DNS yang hampir selalu diizinkan oleh server wall sedang disalahgunakan sebagai saluran tersembunyi untuk mencuri data rahasia. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang mungkin telah membuat query DNS yang disandikan ini dan mengapa DNS dipilih sebagai sarana untuk eksfiltrasi data? Dan jawabannya, query ini kemungkinan besar dibuat oleh malware atau skrip jahat yang berjalan di host yang telah disusupi. Dan kemungkinan klien DNS-nya 209.165.200.235. DNS ini dipilih sebagai sarana eksfiltrasi karena protokol DNS yang ada pada port 53 jarang diblokir atau diperiksa secara ketat oleh firewall. Tidak seperti lalu lintas web atau HTTP. Dan ini menjadikannya saluran yang efektif dan sulit dideteksi untuk mengirim data keluar jaringan. Nah, em, insight yang kami dapatkan dari lab ini, kami jadi tahu bagaimana SQL injection itu bekerja dan gimana cara kita mengatasinya dengan menganalisis dari query-query yang sudah dibuat. Dan pada contoh sebelumnya ada beberapa query yang tidak jelas atau anomali dan kita harus melakukan pembersihan dan decode menggunakan terminal-terminal yang sudah disediakan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 10 untuk penjelasan lab lab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.